Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dimulai sekitar 25 abad yang lalu, di daratan di tengah benua Asia, kira-kira tengah benua Asia tersebut ada di wilayah Taiwan, ada sekelompok bangsa menggunakan bahasa yang dinamakan Formosa. Bahasa Formosa tersebut ternyata bahasa yang digunakan oleh mereka untuk berinteraksi sehingga membuat sebuah budaya. Dan ternyata bahasa tersebut berkembang sangat pesat sehingga memunculkan perkembangan dua bahasa, yakni ada di bahasa Austroasia atau di wilayah Austrasia dan wilayah Austronesia. Wilayah Austroasia meliputi bahasa Mon Khmer yang ada di India belakang dan bahasa Munda dan Santail yang ada di India muka. Selain itu ada juga bahasa Semang dan Saka yang ada di Malaka. Sementara bahasa Austronesia yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia merupakan rumpun bahasa yang memiliki anggota sekitar 1268 bahasa. Jadi banyak sekali bahasa yang ada di wilayah Austronesia. Lalu dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang lebih. Persebarannya meliputi wilayah yang sangat luas, meliputi dari Pulau Madagaskar yang ada di Afrika sampai ujung timur di Pulau Paskah yang ada di Samudra Pasifik. Selanjutnya ada dari ujung utara, yakni ada di Kepulauan Taiwan sampai ujung selatan di New Zealand atau Selandia Baru. Selanjutnya ada cabang bahasa Austronesia. Nah, kita fokusnya ke Austronesia karena memang bahasa Indonesia merupakan salah satu rumpun dari Austronesia. Nah, di sini ada cabang bahasa Austronesia, ada dua sebenarnya, ada bahasa Austronesia Timur dan ada bahasa Austronesia Barat. Nah, di sini ada bahasa Austronesia Timur meliputi tiga bahasa, yakni Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Yang ada tiga di sini meliputi Polinesia, yakni bahasa Maori, bahasa Hawaii, dan bahasa Tahiti. Bahasa Melanesia, yakni New Caledonia, Hibrid, Fiji, Solomon, dan Santa Cruz. Sementara Mikronesia meliputi Kepulauan Gilbert, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Carolina. Selanjutnya, pada cabang bahasa Austronesia yang ada di barat, cabang barat, bahasa yang ada di barat meliputi 11 wilayah ya. Yang pertama ada di bahasa Formosa yang tadi saya sampaikan yang ada di wilayah Taiwan, lalu Filipina, Sumatera, Jawa, Dayak, Bali Sasak, Sulawesi, Minahasa, Madagaskar dan Indochina Selatan. Nah, dari 10 ragam atau 10 cabang bahasa Austronesia yang ada di barat ini ternyata beberapa bahasanya ada di wilayah Nusantara. Nah, salah satunya tadi ada di Sumatera, Jawa, Dayak, Bali Sasak, Sulawesi, dan Minahasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Austronesia Barat. Nah, jika dilihat dari persebarannya di sini, berarti bahasa Austronesia Barat di sini meliputi bahasa Melayu juga. Nah, di sini ada yang ada di biru-biru sini, ada di wilayah biru sini. Nah, di sini merupakan bahasa Polinesia yang barat, Austronesia Barat. Nah, di sini pada bagian di sini ada bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia meliputi di bawahnya atau turunannya menjadi bahasa Melayu Proton, lalu bahasa Melayu Induk. Nah, bahasa Melayu Induk ini merupakan induk dari segala macam bahasa Melayu yang tersebar di beberapa daerah. Yang pertama ada di daerah Indonesia, ada di daerah Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain sebagainya. Yang serumpun memang seperti itu. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu induk di sini terbagi lagi menjadi tiga, yakni bahasa Melayu Barat, bahasa Melayu Tengah, dan bahasa Melayu Timur. Bahasa Melayu Barat yang nantinya akan menjadi bahasa Melayu Riau dan ujungnya menjadi bahasa Indonesia. Sementara bahasa Melayu Tengah yang nantinya akan menjadi bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, yang digunakan di Riau, Brunei, dan yang digunakan pada Singapura. Selanjutnya pada bahasa Melayu Timur yang digunakan bahasa Melayu Petani dan bahasa Melayu Kelantan yang ada di Malaysia juga. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia termasuk ke dalam rumpun Austronesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, asal muasal bahasa Indonesia dari bahasa Melayu kuno. Nah, lambat laun bahasa Melayu kuno tersebut berkembang menjadi dialek regional. Dialek regional berarti bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan antar warga, dan dialek sosial. Jadi tidak memandang sosial, semuanya sama menggunakan bahasa yang seperti itu, bahasa
Melayu kuno, dan itu tersebar di wilayah Asia Tenggara. Jadi wilayah Asia Tenggara meliputi 10 negara kalau tidak salah, mereka menggunakan bahasa Melayu, dan ujungnya pada wilayah Nusantara ternyata bahasa Melayu itu penyebarannya sangat mudah dan sangat luas, dan itu juga dipengaruhi oleh penyebaran agama Islam. Sehingga bahasa Melayu sangat mudah digunakan dan banyak yang menggunakannya. Sehingga masyarakat juga menerimanya sebagai bahasa pergaulan, seperti itu. Selanjutnya bahasa Melayu juga digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka juga dari kepulauan tersebut mempunyai bahasa-bahasa tersendiri. Nah, bahasa Melayu ternyata diterima menjadi bahasa antar pulau juga, antar suku, antar pedagang jika ada transaksi jual beli menggunakan bahasa Melayu. Kenapa? Karena memang dianggap mudah dan mendorong rasa persaudaraan, sehingga diterima. Lalu pada tahun 1928, para pemuda Indonesia tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar, mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi saat itu tidak ada lagi yang menggunakan eh, kesukuan ya, kesukuan dalam hal bahasa. Saya orang Sunda tidak menggunakan bahasa Sunda, saya orang Riau tidak menggunakan bahasa Riau, tapi kami menggunakan bahasa Indonesia. Itu di tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selanjutnya, bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Ini terbukti dengan adanya kedukan bukti berangka tahun 638 Masehi yang ada di Palembang. Lalu ada Talang Towo yang ada di Palembang juga. Jadi memang persebarannya di Palembang melalui prasasti-prasasti. Lalu ada Kota Kapur yang ada di Bukit Barat. Lalu ada Karangbirahi juga yang ada di Jambi. Jadi persebarannya memang ada di wilayah Sumatera, karena tadi memang bahasa Melayu yang di atas tadi, bahasa Melayu Timur, memang bergerak di wilayah sekitaran Jambi dan sekitaran Riau. Seperti itu. Lalu prasasti-prasasti tersebut menggunakan bahasa Melayu kuno. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu kuno Riau diangkat menjadi bahasa Indonesia pada tahun 1928, yakni bahasa Melayu Riau sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa pergaulan ya. Jadi lingua franca adalah bahasa pergaulan dan perhubungan. Jadi digunakan dalam hal perhubungan dan perdagangan tadi. Jika orang melakukan perdagangan jual beli menggunakan bahasa Melayu Riau. Lalu sistem bahasa Melayu sederhana. Jadi tidak berbelit-belit, tidak mengenal tingkatan atau kasta. Ada bahasa yang mengenal kasta. Jika Anda berbicara dengan orang tua, maka Anda harus menggunakan bahasa yang seperti ini, berbeda dengan orang yang sebaya. Nah, ini di bahasa Melayu tidak ada, sehingga bahasa Melayu dianggap lebih luas karena tidak ada sistem seperti itu, tidak mengenal sistem tingkatan atau kasta. Selanjutnya, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kenapa? Karena lingua franca atau bahasa pergaulan, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan serta sederhana, tidak seperti bahasa-bahasa yang lainnya yang mengenal sistem kasta. Lalu bahasa Melayu Riau mempunyai kesanggupan untuk dipakai dalam bahasa kebudayaan dengan arti yang luas. Jadi artinya bahasa ini diterima oleh semua wilayah, oleh semua suku bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar kebudayaan atau bahasa kebudayaan. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diakui secara yuridis atau secara hukum pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah Indonesia merdeka, dengan dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara secara sosiologis eh, ada di Sumpah Pemuda butir ketiga, yakni kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia ya. Lalu di sini ada kedudukan sebagai bahasa negara tadi sebagai bahasa resmi, lalu ada bahasa negara yang diakui oleh Undang-Undang Pasal 36. Lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Jadi apapun kegiatan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1945. Lalu di sini ada sejarah tentang ejaan. Jadi bahasa yang paling yang mudah dicatat atau yang
mudah terlihat, yakni yang dicatat. Dan yang dicatat itu harus sesuai dengan ejaan. Nah, hakikat ejaan di sini ada ejaan, ya pasti merujuk pada sejarah ejaan. Karena memang ejaan yang ada di Indonesia juga bermacam-macam sejak tahun 1901. Jenis-jenisnya juga macam-macam melihat pada perkembangan zaman. Apa saja? Mari kita lihat. Di sini kita fokuskan dulu pada hakikat ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan. Nah, jadi ejaan merupakan aturan, teman-teman. Aturan seperti apa? Aturan yang mengatur tentang pelambangan, penggabungan kata, pemisahan kata, penempatan tanda baca, dan tatanan satuan bahasa. Nah, ejaan berarti mengatur semua hal terkait dengan tata tulis. Dan jika sudah ditulis, dibunyikannya juga harus sesuai dengan yang ditulis. Lalu menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca sesuai dengan tatanan. Lalu jadi ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambang bunyi. Jadi ejaan itu ada aturan yang tertulis tapi dapat juga merupakan pelambang bunyi, pemisahan, penggabungan, penulisan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ejaan juga ada tanda baca, misalkan ada tanda baca koma, maka bagaimana cara membaca koma ya tidak disebutkan koma tapi dengan henti sejenak. Atau titik tidak perlu dibaca titik tapi berhenti seperti itu. Jadi banyak sekali tanda baca, misalkan tanda tanya, maka pembunyiannya tidak diucapkan dengan tanda tanya tapi dengan nada menaik atau nada bertanya seperti itu. Lalu di sini ada sejarah ejaan. Di sini ada seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tahun 1901 ada ejaan yang namanya ejaan Charles van Ophusen. Lalu pada 1947 atau setelah kemerdekaan ada namanya ejaan Suwandi. Pencetusnya adalah Bapak Suwandi. Lalu bisa disebut sebagai ejaan Republik. Kenapa? Karena itu adalah ejaan pertama sejak Indonesia merdeka. Lalu 1972 ada ejaan yang disempurnakan yang sekarang kita gunakan. Tapi ternyata pada tahun 2016 diubah atau disesuaikan dengan keadaan, yakni ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, tahun sekarang 2022 ada ejaan yang disempurnakan versi 5 atau edisi 5 yang sudah diperbarui. Lalu, sejarah ejaan seperti yang tadi disampaikan, mulai dari ejaan Van Ophusen sampai pada ejaan edisi 5 ternyata punya banyak sekali perjalanan, yakni tahun 1901, 1947, 1972, lalu ada 1987 tentang EYD edisi 2, lalu 2009 edisi 3, lalu 2015 edisi 4 untuk PUEBI, ada perubahan nama, ada pengubahan nama yang awalnya ejaan yang disempurnakan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, lalu kembali lagi ke EYD, namanya bukan EBI lagi tapi EYD, merujuk pada edisi kelima seperti itu. Lalu apa saja yang ada dalam ejaan yang lama, yakni ejaan Van Ophusen, Suwandi dan yang disempurnakan. Pada ejaan Van Ophusen, J untuk yang, misalkan pada yang di situ ada yang dan sayur, OE untuk U, aku dan urus dan lain sebagainya, jarum, jaya, di sini ada cantik, ada cahaya, ada nyamuk, ada janji, ada khawatir, ada khianat, ada syarat, ada syahdu dan lain sebagainya. Sementara pada ejaan Suwandi, OE berubah menjadi U. Jadi tidak perlu ditulis OE lagi. Sayur berarti sajur langsung, tidak perlu pakai OE. Lalu tanda diakritik untuk ain, untuk misalkan maaf, misalkan seperti itu. Rakyat, seperti itu. Lalu tidak ada pembedaan penulisan huruf di atau penulisan di menggunakan di dalam, misalkan ditambah kata tempat dengan ditambah kata kerja sama saja, semuanya digabung. Kalau sekarang kan ada pembedaan antara di kata depan dan di imbuhan, seperti itu. Lalu penulisan kata ulang dibolehkan dengan angka 2, misalkan ada anak-anak dan kupu-kupu. Kalau sekarang tidak boleh, harus ditulis secara penuh. Lalu apa perbedaan antara orang tua? Nah, di sini ada orang tua dengan spasi, orang tua dengan spasi dengan orang tua yang tanpa spasi. Orang tua tanpa spasi itu berarti ayah ibu, orang tua dengan spasi berarti orang yang sudah tua, seperti itu. Itu ejaan Suwandi.
yang ada pada tahun 1947. Lalu ejaan yang disempurnakan tidak ada lagi huruf TJ untuk menyatakan C, DJ untuk menyatakan J, J untuk menyatakan Y, jadi disempurnakan semuanya. Lalu ada pembedaan antara huruf D yang dirangkai dengan D yang dipisah. Lalu penulisan serangkai dan orang tua ditulis dengan serangkai. Seperti itu. Selanjutnya pada PWBI ada penambahan huruf diftong. Diftong itu berarti ada huruf vokal yang berderet atau bersama-sama. Di sini huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. Nah, huruf diftong itu antara A, I, U, E, O itu ada dalam satu kata, misalkan EI. Jadi dibaca E. Jadi seperti Y, seperti itu ya. Di ED hanya ada 3, yakni AI, AU, dan AO. AI seperti misalkan pantai. AI-nya tidak dibaca pantai, tapi pantai. AI-nya terkesan seperti Y. AU misalkan kerbau. Tidak disebut kerbau, tapi kerbau. AU-nya terkesan seperti W, seperti itu. Lalu penulisan huruf kapital pada EYD digunakan untuk nama orang tidak termasuk julukan, sedangkan untuk PUEBI huruf kapital digunakan pada nama pertama termasuk julukan. Misalkan Pak SBY misalkan, maka P-nya dikapitalkan, S, B, dan Y-nya juga dikapitalkan. Seperti itu. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUEBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ada yang ditulis miring dan ada yang ditulis tebal. Pada EYD ditulis miring, sementara pada PUEBI ditulis tebal. Sementara bagian keempat, pada bagian partikel pun, itu pada EYD ditulis terpisah, tapi pada PUEBI, partikel pun ditulis terpisah kecuali mengikuti kata penghubung, maka ditulis serangkai. Jadi pada EYD ditulis terpisah, sementara pada PUEBI dipisah kecuali pada kata-kata penghubung. Lalu penggunaan bilangan pada PUEBI, bilangan yang digunakan secara unsur letak geografis. Misalkan letak geografis itu ada jalan, ada kecamatan dan lain sebagainya, ada nama sungai dan lain sebagainya. Itu menggunakan huruf kapital, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya atau tidak diatur. Jadi pada PUEBI letak geografis ditulis dengan huruf. Jadi unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalkan Sungai Ciliwung, maka ditulis dengan huruf, tapi di EYD tidak diatur. Maka PUEBI sebenarnya mengatur hal yang lebih banyak, tapi lebih simpel. Penggunaan titik koma pada EYD digunakan dalam perincian, sedangkan pada PUEBI menggunakan titik koma, tapi tetap juga menggunakan kata dan. Jadi ada titik koma, ada juga dan pada bagian akhir. Sementara pada IYD, titik koma tapi tanpa ada dan pada kata terakhir. Lalu penggunaan tanda titik koma pada POBI pada bagian akhir perincian yang berupa klausa. Nah, di sini kalau pada POBI penggunaan titik koma adalah klausa, sementara IYD tidak diatur. Jadi kalau ternyata dia penyebutannya atau perinciannya berupa sebuah kata, misalkan saya membeli sebuah tomat, lalu sekilo kentang, lalu ada sekilo cabai, maka menggunakan titik koma seperti itu. Tapi pada EYD itu tidak diatur. Oleh karenanya PUEBI lebih mutakhir dibandingkan EYD versi sebelumnya. Penggunaan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai antar huruf. Nah, tapi pada tanda hubung ini berbeda dengan tanda strip ya. Tanda hubung di sini misalkan rumah-rumah, nah di situ menggunakan tanda hubung. Sementara strip itu untuk menunjukkan atau menjelaskan bilangan atau menjelaskan bagian yang harus dijelaskan. Tanda hubung pada PUEBI menggunakan atau menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nah, di sini misalkan pasca dan isasi merupakan sebuah imbuhan. Imbuhan di sini diatur menggunakan tanda hubung, misalkan pasca erupsi. Nah, di situ PUEBI menandai bentuk terikat tersebut dengan seperti itu. Tapi kalau ternyata ditulis hanya pasca,
maka menggunakan tanda hubung. Tapi kalau ada misalkan pasca bencana, maka tidak perlu pakai tanda hubung. Lalu penggunaan tanda kurung merupakan digunakan untuk perincian ke kanan paragraf. Jadi ada tanda kurung. Jadi kurung itu banyak, ada kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung kurawal. Nah, di sini penggunaan tanda kurung dalam perincian pada IED hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah. Jadi ada perincian ke kanan, ada perincian ke bawah. Nah, dalam IED tanda ini hanya digunakan untuk perincian ke kanan dalam paragraf, sementara POB tidak diatur. Jadi tidak perlu diatur hal tersebut. Lalu tanda elipsis atau tanda titik tiga dipakai pada kalimat yang putus atau terputus-putus. Sedangkan pada POBI, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam sebuah dialog, misalkan seperti ini. Kalau begitu, ya marilah kita bekerja. Nah di sini pada EYD seperti ini. Lalu pada PUEBI, menurut saya, nah di sini ada ucapan yang tidak ditulis seperti, nah lalu ada ucapan lagi yang tidak ditulis, lalu bagaimana Bu? Nah langsung meminta pendapat, seperti itu. Demikian penjelasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan sedikit mengenai ejaan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan jika ada pertanyaan silakan sampaikan pada kolom komentar atau pada LMS. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.